Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Nawaqidil Islam, syarah dari pembatal-pembatal keislaman yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah. Ini suaranya jelas? Jelas ya? Nah, pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan contoh-contoh dari kesyirikan, di mana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fasyirku wa akhtaru anwa'ir riddati. Maka kesyirikan adalah seberbahaya-berbahayanya jenis kemurtadan. Wa huwa an ya'buda ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat. Yaitu seseorang beribadah kepada selain Allah ya dengan suatu jenis dari jenis-jenis ibadah, bid-du'ai, bid-dzabahi, bin-nadri, bil-istighatsati wal isti'anah, dengan berdoa ya, menyembelih kepada selain Allah, bernadar, istighatsah ya, isti'anah, fima la yaqdiru alaihi illallah. Istighatsah dan isti'anah yang tidak ada yang mampu ya menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga kita sudah sebutkan seperti orang dalam kapal ya, terjadi ombak keras, jangan panggil yang lain ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali Allah. Ya, berbeda dengan orang yang meminta tolong padahal yang masih bisa ditolong sama manusia. Seperti misalnya dia kekurangan uang, dia minta bantuan kepada ya, orang yang mempunyai uang. Itu boleh dan itu tidak termasuk dalam kesyirikan. Yad'ul mauta, seperti dia berdoa kepada mayat, yastaghisu nabil kubur ya, dia beristighatsah kepada kuburan. Yastanjidu bil amwat, dia minta tolong kepada orang-orang mati ya, padahal orang-orang mati yang minta tolong untuk didoakan ya, mereka berharap dengan doa kita ya, malah sebagian kaum muslimin meminta doa kepada mereka, dan ini tidak diperbolehkan ya. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu dekat dan Allah tidak butuh perantara. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddati wa 'azhamuha. Dan inilah yang paling berbahayanya dari jenis-jenis kemurtadan dan yang paling besarnya, yaitu apa? Syirik. Ya, wa hadza 'alaihi katsirun mimman yad'una al-Islam. Dan banyak dari orang-orang yang mengklaim bahwa dia Islam itu berada di antara pembatal ya, di antara ibadah-ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh ke dalam kesyirikan. Yabnunal atraha wa yatufuna biha, ya, mereka bangun kuburan lalu mereka tawaf di kuburan tersebut ya, padahal tawaf itu ibadah yang khusus dilakukan di Baitullah. Di mana? Di Ka'bah ya. Jangan palingkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatawafuna bil baitil atiq. Hendaklah dia bertawaf di rumah Allah yang kuno, yaitu Ka'bah ya. Dan memang kebiasaan orang-orang jahiliyah dari zaman dahulu itu mereka mengerjakan yang diharamkan Allah, lalu mereka bilang itu adalah dari Allah. Ya, mereka bertawaf karena mereka meyakini tawafnya itu adalah ibadah kepada Allah. Oleh karena itu tawafnya mereka ya sambil
menyebut-nyebut apa? Hajat-hajat mereka di sisi kuburan. Sama kayak dulu orang bertawaf di Ka'bah, dia bilang apa? Dia bertawaf sambil telanjang, dia bilang Allah yang suruh. Ya. Padahal Allah tidak pernah menyuruh kita untuk ya menjadikan wasilah antara kita dengan Allah seseorang dalam permasalahan meminta doa. Ya. Kalau kita minta doa kata Allah langsung saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Allah tidak bilang ya cari orang saleh minta lewat dia, enggak. Ya. Dan mereka bertawaf di kuburan itu mereka anggap ibadah. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Ya. Mereka katakan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan lalu mereka bilang itu dari Allah. Ya, orang Nasara tidak mau menikah pendetanya, padahal menikah adalah sunnah, bahkan wajib dalam beberapa keadaan. Mereka katakan dari Allah. Ya. Dan ini adalah di antara dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, tawaf. Ya. Lalu mereka mengatakan, kami tawaf di kuburan karena ya, untuk apa? Untuk ibadah. Dan itu diperintahkan Allah. Ini seperti ya kaum musyrikin jahiliyah terdahulu. Mereka bertawaf di Ka'bah itu sambil telanjang, lalu mereka bilang apa? Dari Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, mereka bertawaf di Ka'bah sambil telanjang, tentu malam-malam. Karena mereka punya keyakinan orang selain orang yang tinggal di dalam batasan ya kota haram, yang datang dari luar kota haram itu tidak boleh pakai bajunya yang berasal dari luar kota haram, harus dia lepas. Ya, jadinya tawafnya sambil telanjang. Lalu mereka katakan Allah yang suruh. Wa yadbahuna laha, ya mereka menyembelih untuk kuburan-kuburan. Wa yandaruna laha, mereka bernazar untuk kuburan-kuburan. Wa yataqarrabuna ilaiha, mereka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan. Yaquluna, ini dia, mereka mengatakan li'annaha tuqarribuhum ilallah, karena kuburan-kuburan ini, orang-orang soleh yang sudah mati di dalam kuburan-kuburan ini, tuqarribuhum ilallah, akan mendekatkan mereka kepada Allah. Itu alasan mereka. Apa? Alasannya ya baik, agar dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah baik tidak? Baik. Tapi apakah Allah suruh mendekat kepadanya dengan cara seperti itu? Dengan cara minta kepada orang mati, bernadar kepada orang mati, tawaf di kuburannya orang mati. Ya. Tidak, wallahi. Ya. Dan itu alasan orang-orang jahiliyah terdahulu. Rasulullah SAW diutus 1400 tahunan yang lalu, itu dia tidak perangi orang-orang. Ya, orang-orang yang diperangi itu orang-orang yang dia menyembah Allah, tapi mereka duakan ketika meminta sesuatu. Dengan apa? Dia minta kepada selain Allah supaya orang itu, wali itu, orang soleh itu yang sudah meninggal, ya mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika mereka dibilang mereka menyembelih, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hum yataqarrabuna laha, mereka mendekat kepadanya, wahia biza'mihim taqarrubuhum ilallah, dan ibadah-ibadah yang mereka klaim tersebut, ya menyembelih di kuburan, tawaf di kuburan, bernazar untuk kuburan, mendekatkan diri kepada kuburan, prasangkaan mereka itu adalah bentuk ibadah mereka kepada Allah. Ya. Padahal kalau kita mau katakan ya ini adalah bentuk taqarrub, ini adalah bentuk ibadah, maka bawakan dalil. Kita sudah bahas juga di dalam ya syarah Arba'in ya tentang hak-hak Rasul SAW.
konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Bahwasanya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Itu konsekuensi syahadat kita. Jadi kalau kita mau katakan ini ibadah, kita katakan di mana dalilnya? Ya, mana hadisnya, mana ayatnya yang Allah perintahkan? Ya, karena Allah tidak boleh diibadahi tanpa dalil. Ya, Allah tidak mau diibadahi kecuali itu dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, dan kita beribadah bukan berdasarkan prasangka, berdasarkan perasaan. Perasaanku baik. Perasaanku tenang kalau saya begini. Kalau saya beribadah begini kayak enak hatiku serasa. Ibadah bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan perasaan juga, bukan berdasarkan dugaan. Beribadah kepada Allah itu berdasarkan syariat Allah. Ya. Beribadah kepada Allah berdasarkan apa? Syariat Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan orang yang beribadah tidak pernah Nabi ajarkan, tidak pernah datang ayat perintah dari Al-Quran Sunnah, contohnya itu tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, tidak ada contohnya dari agama ini, maka tertolak. Limadza lam yataqarrabu ila Allah, kata Syekh Shalih Fauzan. Limadza lam yataqarrabu ila Allah minal asli wa yatruku hadhil matahat. Kenapa mereka tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan penyimpangan-penyimpangan ini? Kenapa? Liyataqarrabu ila Allah fa innahu qaribun mujibun. Kenapa mereka tidak langsung mendekat kepada Allah? Padahal Allah sudah katakan Allah itu qarib, Allah itu mujib, Allah itu yang dekat, Allah itu yang menjawab doa-doa kita. Limada tataqarrabuna lil makhluqin? Kenapa kalian mendekatkan diri kepada makhluk? Wa taqulun, dan kalian mengatakan al makhluquna yuqarribuna ila Allah. Lalu kalian mengatakan makhluk-makhluk ini, orang-orang soleh ini, mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ba'id. Apakah Allah jauh? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Apakah Allah jauh? Allah yang bilang Allah dekat. Ilmunya Allah ya dekat. Jangankan kita keluarkan dengan lisan kita, dengan kata-kata, lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita, hati kita saja itu Allah tahu. Ya. Asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Silahkan kau sembunyikan atau kau jaharkan, kau besarkan suaramu, Allah Maha tahu sampai ke dalam hatimu. Ya. Oleh karena itu dalam agama kita niat itu ada nilainya. Ada orang berniat kebaikan, dia tidak lakukan karena ada udzur, itu dapat pahala. Kenapa? Karena Allah lihat niatnya. Allah lihat dia ini niat. Kalau niat kita saja ditahu sama Allah, kenapa doa kita serahkan kepada yang lain? Lalu kita minta diantarkan kepada Allah. Kenapa kita minta mendekat kepada makhluk untuk dekat kepada Allah? Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ba'id. Apakah Allah jauh? Allahu aglaqa abwabah. Apakah Allah menutup pintu-pintunya? Allahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqahu. Apakah Allah tidak mendengar dan tidak melihat makhluknya? Wala yara ma yaf'alun. Apakah Allah tidak melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya? Allah lihat, jemaah. Allah lihat. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang kaum musyrikin. Mereka kumpulkan pasukan untuk menyerangi Nabi di Badar, di Uhud. Itu karena apa? Bukan karena mereka tidak tahu Allah yang menciptakan mereka, tapi karena mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang Nabi SAW suruh mereka tinggalkan. Berhala-berhala itu apa?
itulah yang mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab ini juga ya dikisahkan oleh Syekh dalam kitabnya tentang orang-orang yang dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran dalam surah An-Najm, lalu syaitan melemparkan perkataan itu kepada telinga-telinga kaum musyrikin lain. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Sittatul Mawadhi' Minas Sirah. Ini karyanya juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, dalam pembahasan yang ketiga, ya, Syekh menyebutkan tentang kisah pembacaan surat An-Najm. Ya, tatkala Nabi SAW membaca surat An-Najm, ya, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, ini Nabi surah baca An-Najm dari ayat pertama sampai terakhir. Apakah kalian melihat Al-Lata wal Uzza? Al-Lata wal Uzza, dua nama ini adalah nama orang saleh. Al-Lata orang yang suka membagi-bagikan gandum makanan untuk orang-orang yang datang berhaji. Ya. Tapi dijadikan sebagai apa? Sesembahan sama orang-orang Arab. Ya, alqasyaitanu fi tilawatihi. Ya, syaitan memberikan apa ayatnya? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisata ukhra alakumud dzakar wa lahul unsa tilka idzam qismatun diza, sampai seterusnya. Itu syaitan dia ubah itu ayat sehingga sampai ke telinganya kaum musyrikin apa? Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah burung-burung putih yang ini diterjemahkan para ulama juga, burung-burung putih yang paruhnya panjang yang biasa di pantai. Burung apa itu? Ya, burung itulah burung-burung yang gharanik, yang tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka itu benar-benar diharapkan. Padahal ayatnya bukan itu. Ayatnya bukan tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Bukan itu ayatnya. Ayatnya bagaimana? Itu ayat yang disampaikan setan kepada telinga kaum musyrikin. Ayat yang dibaca Nabi SAW, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra, sampai seterusnya, sampai ayat terakhir. Itu apa kata kaum musyrikin? Dhannu anna Rasulullah SAW qalaha. Mereka mengira ini yang dibaca sama Rasulullah. Burung-burung putih yang kita harapkan apa? Ini burung-burung putih artinya malaikat. Malaikat-malaikat yang kita harapkan apa? Syafaatnya. Ya. Maka fafarihu bidzalika. Ya. Faqalu wa qalu kalaman ma'nahu hadzal ladzi nurid. Ketika kaum musyrikin mendengar inilah burung-burung putih, malaikat-malaikat yang syafaatnya diharapkan. Padahal kita berharap syafaat dari siapa? Rasulullah. Cuman orang-orang kaum Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka berharap syafaat kepada makhluk. Oleh karena itu, kita tidak boleh minta syafaat. Ya Muhammad, berikan syafaatmu. Tidak boleh begitu. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat Rasul. Nah, ini ketika dilemparkan ya ayat yang lain kepada telinga-telinga kaum musyrikin, mereka senang dan mereka mengatakan ini yang kita mau. Ayat seperti ini sama dengan keyakinan kita. Ya. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwal nafi'ud dar wahdahu la syarikalah. Kata kaum musyrikin, kami tahu Allah itu yang maha memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang menolak mudarat sendirian. Kami tahu. Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengatur kita, memberi rezeki kita, Allah yang mengangkat manfaat, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang mengangkat mudarat, kami tahu. Walakin haula yasfa'una lana indah. Akan tetapi malaikat-malaikat yang dibaca Nabi itu, padahal Nabi tidak baca itu cuma lemparan syaitan. Itu cuma memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Falamma balagha sajada wa sajadu ma'ahu. Tatkala sampai pada ayat terakhir dalam surah An-Najm, ya, dan itu adalah surah
as-sajadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan mereka tidak terasa sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai pada ayat wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ya, langsung Nabi SAW sujud. Semua kaum musyrikin yang lagi asik mendengar bacaan Nabi juga sujud. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ternyata kaum musyrikin juga itu mereka menyembah Allah. Bahkan ketika mereka dapatkan ayat yang mendukung mereka, padahal itu bukan ayat. Itu adalah lemparan setan kepada telinga-telinga mereka. Mereka sampai-sampai sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Tatkala kaum musyrikin mengatakan, kamu sudah berkata demikian, khaufa minallahi khaufan adziman. Nabi takut kepada Allah. Betulkah saya baca itu? Ya. Tilkal gharaniku al-ula wa inna syafa'atahun la turtaja. Betulkah saya baca itu? Takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah menurunkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulun wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya memang di kisah ini ada khilaf yang sampai ke para tabi'in itu ada sekitar 5 jalur yang sahih. Dan inilah yang membuat Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan hadis ini sahih, kisah ini sahih karena banyak tabi'in yang meriwayatkan. Kecuali ketika sudah di akhir surat fasjudu lillahi wa'budu, ini memang sepakat semuanya bahwa itu memang terjadi. Tapi apakah ketika bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca afara'aitumul lata wal uzza dan seterusnya itu ditukar dengan ayat-ayat dari setan, apakah ini benar atau tidak kisahnya? Tapi kebanyakan para ulama mengatakan benar karena banyak tabi'in yang meriwayatkan. Nah, intinya kita dapat dari kisah ini bahwasanya orang-orang kaum musyrikin itu juga mengetahui Allah yang menciptakan. Cuman mereka menduakan Allah dari hal meminta syafaat kepada selain Allah. Mengambil perantara melalui makhluk untuk bisa meminta kepada Allah. Mereka jatuhnya di situ. Itulah yang membuat Nabi SAW dan kaum musyrikin berperang. Itulah yang membuat Nabi SAW diusir dari Makkah. Itulah terjadi banyak jihad fisabilillah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati karena diracun. Itu karena Nabi SAW dakwahkan itu kan. Sampai di sini kata Syekh, faman fahima hadhil qissah. Siapa yang sudah memahami kisah ini, kisah tentang surat An-Najm tadi. Summa syakka ba'da fi dinin Nabi. Kemudian setelahnya dia masih ragu dengan agamanya Nabi, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin. Baru dia belum bisa juga bedakan antara agamanya Nabi dan agama kaum musyrikin zaman itu. Khususan in arafa anna qawlahu tilkal gharaniq yuradu bihal malaikah. Ya. Ketika kaum musyrikin mengharapkan syafaat dari malaikat. Mereka minta sama Allah langsung. Termaksud ya, kita bilang lagi satu kali kami sampaikan bahwa mintalah syafaat kepada Allah karena Allah yang memberikan syafaat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit itu tidak ada gunanya syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan. Ya, kepada siapa yang Allah ridhoi. Kita lanjut kepada kitab Nawaqidul Islam. Nah, mereka mendekat kepadanya dengan prasangkaan mereka bahwa itu adalah
ibadah kepada Allah. Padahal agama ini bukan prasangka, bukan dugaan, bukan perasaan, tapi agama ini dengan dalil. Nabi SAW, Allah SWT mengatakan, asa'an tuhibbu syai'an wa huwa, asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian tidak suka sesuatu, tapi itu baik untuk kalian. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak Maha mengetahui. Ini bukti bahwa kita beragama bukan perasaan. Karena Allah mengatakan terkadang kamu suka itu tidak baik. Terkadang kamu benci itu baik. Berarti agama pakai perasaan tidak? Tidak pakai perasaan, pakai dalil. Dan kalau kita sudah berada di agama yang benar dengan dalil-dalil yang datang sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW, pemahaman generasi terbaik umat ini, pasti sesuai dengan perasaan yang baik. Pasti perasaannya kita tidak akan menyelisihinya. Fitrah kita tidak akan menyelisihinya. Nah, maka apakah Allah jauh? Allahu aghlaqu abwaba. Apakah Allah menutup pintu-pintunya? Apakah Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui apa yang dikerjakan makhluknya? Allahu jalla jalalu qaribun mujib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Aku menjawab seruan orang yang berdoa kepadaku apabila dia meminta kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah Rabb, dan berkata Rabbmu, mintalah kepadaku, aku perkenalkan doamu. Innahu qaribun mujib. Allah itu dekat dan akan mengabulkan doa kita. Limadha tadhhabu wa tad'u ghairallah. Kenapa kau minta, kau pergi kepada selain Allah? Kenapa kau minta kepada selain Allah? Wa taqulu hadza yuqarribuni ila Allah. Dan kau lancang mengatakan ini mendekatkan aku kepada Allah. Ini seperti yang dikatakan orang-orang kaum musyrikin. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada kalian kecuali agar kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ka'anna Allah la ya'lamu wa la yadri, seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Hakada zayyana syayatinul jinni wal ins. Seperti inilah setan-setan jin dan setan-setan manusia menghiasi bagi orang-orang ya musyrik. Seperti itu. Wa zayyana lahumus syaitan, dan setan dalam surat Al-Anfal, dan setan menghiasi a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Jadi perbuatan buruk dihiasi jadi-jadinya terlihat baik. Ya. Dan ini muncul juga karena mereka itu menyamakan Allah dengan manusia. Ya, manusia itu seperti kalau presiden atau raja. Kalau kita mau minta sesuatu kepada presiden, kita mau minta sesuatu kepada raja, jangan langsung. Ya, enggak didengar lewat menteri, lewat orang yang terpercaya. Ya. Berarti Allah juga begitu. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita lihat, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Makhluk Maha mendengar atau Maha melihat tidak? Saya bilang begini. Misal Jokowi, presidennya kita, hafizahullah, semoga Allah jaga ya. Jokowi begini, dia dengar? Tidak. Kalau kita bilang ya Allah, tolong hamba ya Allah, dengar Allah tidak? Dengar. Kenapa kita samakan meminta kepada Allah dengan meminta kepada makhluk? Tidak sama.
Kita minta kepada Allah, Allah sendiri yang mengatakan minta. Tidak keluar pun lafaz hati kita meminta. Orang bisu bisa jadi lebih banyak doanya daripada orang yang bisa berbicara. Karena Allah Maha mengetahui. Nah, seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Dan inilah ya dari hasil hiasan-hiasan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Lihaulai wa hum yad'una al-islam wa yashhaduna an la ilaha illallah, kepada orang-orang yang tidak mengetahui dan mereka mengklaim bahwa mereka Islam. Mereka bersyahadat wa yusalluna wa yasumun. Mereka salat, mereka berpuasa, walakin yakhlaquna a'malahum bisyirkil akbar. Akan tetapi mereka mencampur amalan mereka dengan syirik akbar. Kalau sudah seperti ini, senang sekali itu syaitan. Itu proyek terbesarnya syaitan. Apa? Proyek terbesarnya syaitan. Syirik. Ya. Sebab kalau dia berhasil jatuhkan seseorang kepada kesyirikan, tidak ada gunanya lagi ibadahnya yang lain. Mau dia sujud sampai bengkak kepalanya, mau bengkak jidatnya, bengkak kakinya. Kalau dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan, tidak ada gunanya. Hancur amalannya. Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, la in asyrokta la yahbatanna amalu. Kalau kau berbuat syirik, hancur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Kau pasti akan rugi. Di dalam surah Al-An'am, ketika Allah kisahkan banyak kisah-kisah Nabi, Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu nabi-nabi yang kami kisahkan berbuat syirik, saya kasih hancur semua amalannya. Itu nabi. Ya, oleh karena itu ini proyek terbesarnya syaitan itu. Kalau dia sudah jatuh ke dalam syirik itu. Ya, itu gunanya, itu ibadahnya itu syaitan hanya ketawa-ketawa saja. Seperti orang yang dia mau sholat tapi dia belum wudu, atau dia wudu udah batal, dia mau sholat. Ya, kalau orang dia berwudu lalu dia batal, dia tidak tahu kalau dia batal. Dia tahu apa? Dia tahu dia batal, tapi dia tunda-tunda wudu. Dia tunda-tunda wudu. Baru dia sholat. Setelah dia sholat, dia ingat, astagfirullah, saya tunda-tunda wudu tadi sampai saya tidak sempat wudu, langsung saya sholat. Dia ulang sholatnya tidak? Sholatnya tadi sah tidak? Tidak sah. Dia ulang tidak? Dia ulang. Di dunia kita masih bisa ulang. Itu sholat kita masih bisa ulang kalau kita salah. Jadi orang yang tadi itu jangan dianggap tadi dia sudah sholat. Setelah dia ingat, dia wudu baru sholat lagi. Kita masih bisa memperbaiki kesalahan. Tapi orang yang sudah berbuat kesyirikan, dia mati, dia belum bertobat dari kesyirikannya, tidak ada permintaan maaf lagi. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak ampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Tapi Allah ampuni dosa-dosa orang yang selainnya, dosa-dosa yang lainnya. Jangan dia bilang, saya tidak tahu kalau udah batal Islamku. Di zaman Nabi pernah ada orang hancur keislamannya, batal keislamannya, keluar dia dari Islam. Tapi di zaman Nabi masih turun ayat. Dia hina-hina sahabat. Ma ra'ayna mitla qurra'ina ula. Kami tidak melihat seperti penghafal-penghafal Quran itu. Ya. Arghabu butuna wa aqtabu alsina wa ajnabu indal liqa. Rakus, pendusta, penakut. Langsung turun ayat yang mengkafirkan mereka. Tapi di zaman Nabi masih ada apa? Ayat yang peringatkan. Ketika mereka datang minta maaf, kata Allah dalam Al-Quran, Allah turunkan firman-Nya ke dalam Nabi SAW, ya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian sudah kafir setelah kalian beriman.
Ya, ini kata para ulama, dosa istihza, mengolok-olok agama itu memurtadkan orang tanpa uzur. Kenapa? Karena orang yang mengolok-olok agama dan mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok pahala, itu tidak perlu diajarkan. Orang kafir saja dah tahu, orang Islam tidak boleh dah dihina agamanya. Oleh karena itu ketika orang jatuh, otomatis kafir dia. Sebagaimana ketika sahabat yang di zaman Nabi lakukan itu kan, Nabi Allah tidak mengatakan kalian telah kafir setelah keimanan kalian karena kalian serius, karena kalian bercanda, karena kalian sudah mengetahui, karena kalian begini. Nah, langsung dibilang mau bercanda, mau serius, mau tidak tahu, ya semuanya orang tahu mengolok-olok Nabi itu tidak boleh. Jangan kira kita mau bebas dengan uzur ketika datang taklim pembatal-pembatal keislaman, kita cuma baca pamfletnya baru kita baring-baring tidak datang. Lalu ketika di hari kiamat kita bilang, ya Syekh, ya Allah, kita tidak tahu. Masa? Kenapa kau tidak? Sudah lama. Apakah kami kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukan kami telah kasih waktu kamu lama untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan hidayah. Ya. Dia mengklaim dia Islam, dia bersyahadat, dia salat, dia puasa, akan walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbar. Dia campur amalan dan kesyirikan besar, fayakhrujuna min dinil Islam. Lalu mereka keluar dari agama Islam. Fayan bagi ma'rifah hada, maka sudah sewajibnya kita mengetahui ini. Fasyirku billahi azza wa jal wa akhtarudz dzunubi. Maka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seberbahaya-bahayanya dosa. Wa 'azamudz dzunubi, sebesar-besarnya dosa. Wa ma khatarihi wa syarrihi waqa fi katsirun mimman yad'un al-Islam. Tapi bersamaan dengan bahayanya, buruknya, masih jatuh juga banyak dari kaum muslimin. Wala yusammunahu bismi syirki. Ya, mereka tidak menamakan dengan kesyirikan. Yusammuna tawassul, mereka menamakan ini tawassul saja. Au yusammunahu talabasy syafa'ah, atau mereka menamakan ini untuk meminta syafaat saja. Mereka tidak bilang syirik. Au yusammuna bi asma'i ghairi syirk, atau mereka menamakan dengan nama-nama selain kesyirikan. Walakinnal asma la tughayyirul haqa'iq, akan tetapi nama-nama tidak mengubah hakikat. Ya, berkata Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Syarhu Tashihil I'tiqad atau Syarhu Tathhiril I'tiqad, ya, al-asma'u la tughayyirul ma'ani wal haqa'iq. Nama-nama itu tidak akan bisa merubah makna-maknanya dan tidak pula bisa merubah hakikat-hakikatnya. Fa innamal ibrah bil ma'ani wal haqa'iq. Karena yang dinilai itu makna-maknanya dan hakikat-hakikatnya. Ini riba, kamu namakan bunga, namakan parfum, ya, tetap itu riba. Ini dukun, kok mau namakan orang pintar, mau namakan kiai, tetap dukun. Ya, khamar, mau namakan apa? Mau namakan ini, mau namakan, tetap kalau khamar. Ya. Pacaran yang mendekati zina, berhubungan, memegang tangan, berkomunikasi, semua itu mengantar ke perzinahan. Ya. Mau kamu namakan pacaran Islami, tidak ada gunanya. Yang Allah nilai itu apa yang terjadi, apa maknanya, apa hakikatnya. Ya, itu syirik. Kalau dia namanya syirik, antum bilang, ya ada yang bilang talabus syafa'ah, ketemu Allah
Baru dia tahu itu namanya syirik. Dia tidak bisa bilang, saya kira tulabu syafa. Sudah, langsung selesai kamu. Ya. Inilah pentingnya kita belajar. Supaya kita tahu mana yang mengantarkan kita kepada keselamatan, mana yang bisa membahayakan kita. Ya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, asyirku huwa syirk. Kesyirikan, ya kesyirikan. Wa hada akhtarul anwa' wa aksarul anwa' wuku'an ma'a annahu zahir fi kitabillah. Dan kesyirikan model ini itu sebesar-besarnya jenis dan sebanyak-banyaknya yang terjatuh di dalamnya bersama dengan sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an. Wa fi sunnati Rasulillahi zahir. Begitu pula dalam sunnah Rasulnya sangat jelas. Wal munadah bit tahdhiri minhu wat tau'idu alaihi. Dan sangat banyak yang mengajak, yang memperingatkan, yang mengancam dari kesyirikan model seperti ini. Zahir la takhlu surah minal Qur'ani minat tahdhiri minasyirk. Sangat jelas, bahkan tidak luput satupun ayat dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an 6.000 ayat lebih, tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang tidak membahas, tidak berkaitan dengan masalah tauhid dan kesyirikan. Semuanya Al-Quran itu isinya apa? Tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik. Masuk. Masuk. InsyaAllah kita lanjut setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.